Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi Ihsan, NPM 10411-215 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang saya lakukan yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Studi Hukum Wilayah Polrestabes Bandung. Latar belakang masalah penelitian saya yaitu pada suatu hari di daerah Surapati ada seorang pengendara motor menggunakan lampu strobo dan sirine yang pada saat itu melakukan pengawalan terhadap ambulan. Dilakukan penilangan oleh Satuan Polisi Polrestabes Bandung. Di suatu hari, di lain hari, saya menemukan salah satu mobil yang sedang memasang lampu strobo dan sirine di salah satu toko aksesoris di daerah Cicadas. Dan dibebas-bebas saja. Atau tidak dilakukan penilangan, di manakah letak keadilannya? Padahal pasal 59 nomor 5 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, dan ambulans. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol. Atas latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah yang pertama, yaitu apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Yang kedua, bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Dalam metode penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan descriptive analysis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, di mana meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang saya gunakan yaitu analisis data kualitatif. Kerangka teori. Dalam teori yang mempengaruhi pelanggaran, saya memakai teori efektivitas penegakan hukum, di mana dalam teori ini terdapat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang kedua ada teori kesengajaan. Dalam teori ini ada teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Yang ketiga ada teori kesadaran hukum. Dalam teori ini ada kesadaran statis yang dimana kesadaran ini berdasarkan undang-undang dan kesadaran dinamis berdasarkan dirinya sendiri atau diri masyarakat sendiri. Lalu hasil penelitian yang saya lakukan, saya mengambil data ke Satuan Polrestabes Bandung, di mana pada tahun 2017 jumlah pelanggaran terjadi 24 pelanggaran. 2018 135 pelanggaran dan 2019 tidak terdaftar, padahal pelanggarnya masih banyak sampai sekarang. Untuk membahas IM yang pertama, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya faktor eksternal. Yang pertama yaitu kemacetan. Karena berdasarkan hasil survei Bank Pembangunan Asia, yaitu tingkat kemacetan kota Bandung melebihi kota-kota besar lain di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Yang kedua itu penjualan secara massal, di mana seperti contoh latar belakang masalah tadi, memang penjualan lampu strobo dan sirine mudah didapatkan di toko aksesoris. Yang ketiga ada kepatuhan masyarakat. Terus faktor internal. Dalam faktor internal ini saya memasukkan yaitu penegakan hukum, aturan yang melemahkan undang-undang, diantaranya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 tentang penerbitan STNK rahasia bagi kendaraan dinas.
Yang ketiga ada hukuman yang kurang efektif. Berikut dokumentasi pelanggaran yang saya lakukan selama bulan Januari sampai bulan Maret sebelum COVID-19 menyerang di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Berikutnya untuk membahas IM yang kedua, yaitu penerapan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Dalam penindakannya, anggota polisi Satuan Polrestabes Bandung mengenakan pasal 287 ayat 4 yang berisi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 106, dan pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kesimpulannya, penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran, di antaranya kemacetan, lampu strobo dan sirine yang mudah didapat, dan kesadaran masyarakat. Yang kedua ada faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum. Dikarenakan berbagai hal, diantaranya faktor penegak hukum, terus adanya peraturan yang melemahkan undang-undang dan hukuman yang kurang menjerakan pelanggar. Penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi merupakan satu pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap pengendara yang melanggar aturan tersebut di wilayah hukum Polrestabes Bandung ditindak dengan pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.